Arsa Wisasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu bagi kita semua. Baik, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Seven Tools dalam pemrograman dengan judul eh, Analisis Keterlambatan Pelayanan di Restoran McDonald's menggunakan Seven Quality Tools. Kami dari kelompok 3 Fakultas Teknik Industri Universitas Surabaya dengan dosen pengampu yaitu Dr. Rahman Dwi Wahyudi IPM. Oke, topik yang kami angkat pada kali ini yaitu seperti yang tadi telah saya paparkan, yaitu analisis keterlambatan pelayanan di restoran McDonald's menggunakan Seven Quality Tools. Kami memilih McDonald's sebagai studi kasus karena McDonald's merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang identik dengan kecepatan dan kualitas pelayanan, tetapi memiliki tantangan sendiri, terutama pada jam sibuk. Oke, baik. Di sini sebelum saya memaparkan materi lebih dalam bersama tim saya, di sini saya akan memperkenalkan anggota tim dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Arya Syafuddin dengan NRP 160325068. Kemudian ada Jeremy Filbert dengan NRP 160325065. Kemudian ada Muhammad Arsyad Raditya A dengan NRP 160325054. Kemudian juga ada Pedra Avanda Waring Kukli dengan NRP 160325046. Kemudian di sini juga ada Mekaela Abelvila Sinantri Perkasa dengan NRP 160325061. Ada juga Apriya Nugroho Adi Prasetyo dengan NRP 160325055. Dan yang terakhir yaitu ada Rizky Zikrullah Ramadan Bernadi dengan NRP 160325048. Oke, ini ada beberapa gambaran, yaitu Seven Quality Tools ini memiliki yang pertama yaitu check sheet, kemudian ada histogram, kemudian ada Pareto chart, kemudian ada fishbone diagram, ada scatter diagram, ada control chart, dan yang terakhir ada voucher. Oke, masuk ke pendahuluan. Seperti yang sudah tertera di sini, seperti yang kita ketahui, bahwasanya McDonald's melayani jutaan pelanggan setiap harinya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun mereka dikenal sebagai restoran cepat saji, nyatanya di jam sibuk, jam makan siang, dan jam malam, kita sering menemukan antrian panjang, pesanan yang terlambat, bahkan kesalahan menu. Dari sini muncullah pertanyaan, bagaimana McDonald's dengan sistem yang sudah mapan masih bisa menghadapi masalah keterlambatan dan bagaimana cara menganalisis masalah ini secara sistematis. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kami dari kelompok 3 akan menggunakan Seven Quality Tools sebagai bahan pemecah keterlambatan di McDonald's ini dengan sistem Quality Tools, di mana yaitu tujuannya adalah sebagai alat dasar dalam memanajemen mutu yang terbukti efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Oke, langsung saja kita masuk ke Seven Quality Tools yang akan disampaikan oleh 7 teman saya yang hebat-hebat ini dengan berbagai pengalaman serta pengetahuan yang telah dikuasai. Oleh karena itu, di poin yang pertama yaitu seperti yang sudah terpaparkan di PPT ini, yaitu tentang check sheet yang akan dimulai oleh saudara saya bernama Pedra. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada saudara Pedra. Oke, yang kita yang saya akan menjelaskan tentang check sheet. Check sheet adalah alat sederhana untuk mencatat frekuensi yang sering muncul. Dengan data yang mentah dari check sheet ini, kita bisa tahu masalah mana yang paling sering terjadi. Dan dari selama pengamatan yang kami dapat, ada 20 kali pesanan terlambat, 10 kali pesanan salah, dan 5 kali minuman tumpah. Dan juga kita bisa lihat dari lembar periksa yang di PPT ini, ada total deteksi adalah 181. Dan teman-teman bisa lihat dari lembar periksa ini.
Dan juga penjelasan dari saya juga, Checksheet ini bisa kita bisa tahu dari data sederhana ini, manajemen bisa melihat masalah yang paling sering muncul. Dan juga kita bisa ketahui masalah yang paling sering kita jumpai itu adalah eh, tentang keterlambatan pesanan. Walaupun masalah ini yang kita bisa lihat ini masalah kecil, tapi masalah ini sangat merugikan dari pihak McDonald-nya atau dari konsumen itu sendiri. Dan itu saja yang saya bisa menjelaskan sebelum masuk ke analisis yang lain. Oke, baik. Terima kasih Saudara Pedra atas pemaparannya. Kemudian kita akan lanjut ke poin yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita yang amat bijaksana, yaitu Saudara Mekaela. Waktu dan tempat dipersilahkan Saudara Mekaela. Oke, di sini ada saya. Saya akan membahas histogram dan histogram itu apa aja. Histogram itu adalah menampilkan data dalam bentuk grafik batang sehingga kita bisa melihat para distribusi masalah. Nah, contoh di McDonald ini ada histogram menunjukkan keterlambatan pesanan paling banyak terjadi di jam makan siang jam 12 sampai jam 1 atau sampai setengah 2 dan makanan malam itu sampai jam 6 atau sampai jam 20. Ini ada contohnya di eh, PPT ini ada dua. Yang pertama yang buat dari siang sama yang kedua malam ini. Dan penjelasan dari saya ini, visualisasi ini memudahkan kita mengenai jam kritis dengan mengetahui kapan masalah sering muncul. Manajemen bisa menyiapkan strategi khusus seperti menambah staf atau mempercepat workflow hanya pada jam tertentu, bukan sepanjang waktu. Oke, dari penjelasan saya, sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Mekaela. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Rizky Bernadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Silakan Saudara Rizky. selanjutnya di Baik. sini saya akan membahas tentang Pareto Chart. Grafik ini menggunakan prinsip 80/20, yaitu bahwa masalah biasanya disebabkan 80% dan hanya 20% faktor utama. Sebagai contoh, di McDonald's 75% masalah ternyata berasal dari keterlambatan, 15% dari kesalahan pesanan, dan 10% sisanya dari masalah kecil lainnya. Jadi dari data ini kita bisa tahu bahwa faktor keterlambatan adalah penyebab utama yang paling berpengaruh. Nah, makna dan penerapan Pareto Chart membantu perusahaan untuk memprioritaskan perbaikan. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus, cukup fokus pada faktor paling berdampak besar. Dengan cara ini, sumber daya perusahaan bisa digunakan lebih efektif dan hasil perbaikannya juga lebih terasa. Kesimpulannya, intinya Pareto Chart memudahkan kita melihat masalah mana yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu agar hasil kerja lebih efisien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudaraku Rizky Bernadi. Kita akan lanjut ke poin yang keempat yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu April Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan Mas April. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih fishbone diagram. Fishbone diagram atau Ishikawa diagram adalah diagram yang untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Dan untuk akar penyebab masalah dari masalah McDonald ini tuh yang sudah dianalisis sebelumnya, yaitu yang pertama itu di orang. Jadi McDonald itu kekurangan karyawan pada jam sibuk. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Mikaela di jam sibuk seperti jam 12 sampai jam setengah 2, jam 8 sampai jam sekian itu. Dan yang kedua, mesin. Mesin fryer lambat dan butuh perawatan. Yaitu yang ketiga, metode atau alur dapur yang tidak efisien. Mungkin ada beberapa pesanan yang keliru yang menyebabkan
dapur itu menjadi kacau balau atau tidak ada komunikasi antara kasir maupun head chef yang ada di situ. Dan material stok bahan sering habis saat jam ramai. Mungkin ini tuh McDonald itu harus, jadi McDonald itu harus mempersiapkan stok bahan meskipun pada jam ramai ataupun pada jam sepi. Measurement standar waktu tunggu belum konsisten. Jadi tidak ada standar waktu untuk menunggu pesanan, meskipun itu ramai maupun sepi, dan kita tidak tahu. Environment ruang dapur sempit, pergerakan terbatas, dan ini menyebabkan para karyawan itu menjadi sulit untuk bergerak dan berkomunikasi dan menjadi terganggu. Jadi penjelasan ini memberi gambaran menyeluruh bukan hanya apa masalahnya, tapi juga kenapa masalah itu bisa terjadi. Baik, itu mungkin saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas April atas pemaparannya. Kita akan lanjut ke poin yang kelima, yaitu tentang scatter diagram yang akan disampaikan oleh saya sendiri, tentunya. Oke, sebelumnya di poin kelima ini di Seven Quality Tools ada yang namanya scatter diagram nih, teman-teman. Yaitu alat kelima ini digunakan untuk melihat hubungan antara faktor, apakah ada korelasi yang jelas. Kemudian, hasilnya nanti akan menunjukkan korelasi yang positif. Ketika hasilnya korelasi positif, maka semakin banyak jumlah pesanan, kemudian semakin lama waktu tunggu pelanggan. Kemudian hal ini dengan menggunakan scatter diagram ini nanti akan membuktikan bahwasanya sistem McDonald's ini sangat dipengaruhi oleh beban kerja yang telah tadi disampaikan oleh Mas April dengan ada mesin, metode dan lain-lain sebagainya. Dengan scatter diagram ini nanti kita itu bisa menegaskan bahwa solusi harus disesuaikan dengan pola permintaan. Misalnya dengan menambah karyawan atau membuat sistem pemesanan yang lebih efisien di jam sibuk. Seperti yang tadi telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, seperti Mas April tentunya di situ juga sudah diberikan solusi yang konkret. Di misal demand nanti itu mungkin karena faktor karyawannya yang tidak mencukupi. Kemudian misal di material karena bahannya yang tidak mencukupi. Itulah yang menjadi faktor kenapa McDonald's mengalami keterlambatan dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Meski seperti yang kita ketahui McDonald's sebagai salah satu restoran cepat saji yang cukup terkenal tapi bisa dikatakan masih gagal dalam melayani pelayanan yang cukup cepat gitu. Jadi scatter diagram ini dapat disimpulkan adalah sebagai bahan untuk menegaskan bahwasanya solusi harus disesuaikan dengan pola permintaan, misalnya dengan menambah karyawan itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Kita akan lanjut ke pembicara yang keenam, yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Arsa Aditya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Oke, Mas jadi Arsa, selanjutnya di sini dipersilakan. ada control chart. Jadi di sini aku bakal jelasin apa sih control chart itu. Control chart itu adalah sebuah alat statistik statistik grafik yang digunakan dalam pengendalian proses statistik untuk memantau perilaku suatu proses dari waktu ke waktu. Nah, jadi control chart itu digunakan untuk melihat apakah suatu proses berjalan dengan stabil dan terkendali. Jadi contohnya di McDonald's itu ada waktu tunggu normal 3 menit, terus saat jam sibuk melonjak jadi 10 menit. Jadi singkatnya itu control chart itu membantu kita untuk tidak membuang waktu dan sumber daya dalam mengatasi hal kecil yang bersifat alami, tetapi fokus pada masalah besar atau penyebab khusus yang benar-benar membuat proses tidak stabil. Jadi kalau grafik menunjukkan lonjakan di luar batas kendali, itu artinya proses tidak stabil. McDonald's perlu menetapkan SOP yang jelas untuk menjaga konsistensi pelayanan, misalnya dari standar maksimal 5 menit per pesanan. Terima kasih. Oke, terima kasih saudaraku Mas Arsa Aditya. Kita akan lanjut ke poin yang terakhir teman-teman, yaitu tentang flowchart yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Mas Jeremy. Silakan Mas Jeremy, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu adalah flowchart. Bagi kalian yang belum tahu flowchart itu apa, flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memetakan alur proses kerja secara visual. Dengan flowchart ini, kita bisa melihat langkah-langkah dalam suatu proses dari awal sampai akhir secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya, flowchart juga bisa digunakan dalam dunia bisnis, misalnya di restoran cepat saji seperti McDonald's,
Contohnya, alur proses kerja mereka bisa digambarkan seperti pemesanan, lalu dapur, lalu penyajian, lalu pembayaran. Dengan membuat flowchart, McDonald bisa menganalisis di mana proses kerja mereka menjadi lambat atau menjadi bottleneck. Misalnya, ternyata bottleneck atau hambatan tersebut terjadi di dapur, terutama di bagian mesin fryer atau alat pengoreng. Dengan adanya flowchart ini, manajer atau pengurus bisnis dapat melihat titik masalah secara jelas. Contohnya di McDonald, setelah tahu bottleneck terjadi di mesin fryer, mungkin mereka bisa langsung mencari solusi menambah mesin fryer, atau mungkin menambah staf dapur, atau mengubah urutan kerja agar proses memasak lebih cepat. Jadi, flowchart membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Kesimpulannya, flowchart sangat berguna untuk memetakan alur kerja secara visual dan menemukan titik masalah, lalu dapat mempermudah pengambilan keputusan agar proses kerja jadi lebih efektif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudaraku Mas Jeremy Filbert. Oke, mungkin itu beberapa seven tools tentang terkait analisis keterlambatan pelayanan dari McDonald's itu sendiri yang telah dipaparkan oleh tim kami dari kelompok 3. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini, yaitu bahwasanya dari seluruh analisis dengan seven quality tools, kesimpulannya adalah dengan hal yang jelas. Masalah utama McDonald's adalah keterlambatan pesanan pada jam sibuk. Penyebab dominan berasal dari kurangnya sumber daya manusia, mesin fryer yang tidak optimal, dan alur dapur yang tidak efisien. Kemudian solusi apa yang dapat diterapkan? Yaitu dengan cara menambah staf di jam sibuk, memperbaiki alur dapur, dan mengoptimalkan mesin. Jika langkah ini terus dilakukan, maka McDonald's dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih stabil, dan tentu saja meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis ini membuktikan bahwasanya Seven Quality Tools adalah alat yang sederhana tetapi sangat efektif dan sangat membantu tentunya. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa melihat masalah secara sistematis, menemukan akar penyebabnya, dan dapat menentukan solusi yang tepat. McDonald's sebagai restoran cepat saji dapat mempertahankan reputasinya dengan pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Akhir kata kami dari kelompok 3, Fakultas Teknik Industri Universitas Surabaya, mata kuliah Pengantar Teknik Industri, menutup presentasi ini dengan tagline Seven Tools, One Goal, and Quality First. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.